Hai, ketemu lagi dengan sahabat guru milenial. Sebelum lanjut, saya mau ajak teman-teman semuanya untuk dapat dukung channel sahabat guru milenial dengan cara subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyak mungkin. Kemudian jangan lupa kirimkan komentar Anda pada kolom tersedia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya merancang game edukasi yang ingin kita bawa ke dalam pembelajaran kita. Nah, untuk itu kali ini kita akan bahas apa sebenarnya pengertian game edukasi, bagaimana jenis-jenis game edukasi, trik membuat challenge untuk siswa, serta beberapa nih permainan kuis dan kuis video, permainan mencocokkan, permainan melengkapi kalimat rumpang, serta menghubungkan EducaPlay dengan Google Classroom. Nah, pengertian game edukasi adalah media yang didesain untuk pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran serta menarik perhatian siswa untuk belajar. Saya yakin teman-teman semuanya sangat senang kalau siswa-siswinya memusatkan perhatian mereka terhadap suara, terhadap kehadiran Bapak Ibu guru di depan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, jenis-jenis game edukasi yang biasanya jadi rujukan buat kita untuk juga membuat dalam pembelajaran, biasanya jenis gamenya ada satu, berbentuk aksi. Genre ini biasanya adalah jenis game yang paling populer, di mana dibutuhkan kemampuan rileks para pemain. Salah satu yang mungkin pernah kita dengar adalah genre action seperti first person shooter. Pada game ini diperlukan kecepatan berpikir. Game ini membuat seolah-olah pemain itu berada di dalam gamenya tersebut. Pemain dalam game ini diberikan keleluasaan untuk membangun serta membentuk ya proyek tertentu dengan bahan baku yang terbatas pula. Kemudian ada role playing games atau RPG. Dalam game ini kita dapat memilih satu karakter untuk dimainkan. Seiring dengan naiknya level game, karakter tersebut dapat berubah, bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya, atau bertambah hewan peliharaannya. Wow, pasti seru sekali ya. Yang ketiga ada berbentuk strategi. Genre strategi ini titik beratnya pada kemampuan berpikir dan berorganisasi. Game strategi dibedakan menjadi dua loh, yaitu turn-based strategy and real-time strategy. Jika real-time strategi mengharuskan pemain membuat keputusan dan secara bersamaan pihak lawan juga beraksi hingga menimbulkan serangkaian kejadian dalam waktu yang sebenarnya. Sedangkan turn-based strategy, pemain bergantian menjalankan taktiknya saat pemain mengambil langkah, pihak lawan menunggu. Demikian juga sebaliknya. Sementara nomor 4 ada jenis balapan, di mana pemain harus dapat memilih kendaraan lalu menuju area balapan, tujuannya untuk mencapai garis finish terlebih dulu atau tercepat. Yang kemudian Bapak Ibu juga ada ketemu dengan olahraga. Jenis ini membawa olahraga dalam sebuah komputer atau konsol. Biasanya gameplay dibuat semirip mungkin dengan kondisi olahraga yang sebenarnya. Dan yang keenam ada puzzle, di mana puzzle ini menjadikan teka-teki, menyamakan warna bola, perhitungan matematika, menyusun balok atau mengenal huruf atau gambar. Menurut Pedersen dalam Harento dan Lakono, game puzzle adalah salah satu genre game kasual yang banyak peminatnya. Game ini mempunyai tujuan sederhana, yaitu memecahkan teka-teki. Teka-teki yang dipecahkan dapat berupa warna yang cocokkan, tempat yang tepat untuk suatu item, bahkan menyusun balok lain-lainnya. Nah, kemudian yang terakhir nih ada permainan kata, dirancang untuk menguji kemampuan dan bahasa atau untuk mengeksplorasi sifat-sifatnya. Word game umumnya digunakan sebagai sumber hiburan tapi telah dibuktikan untuk menjadi suatu tujuan pendidikan juga. Keren banget, ya kan? Jadi kayak edukasi sekarang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, trik membuat challenge-nya Bapak Ibu. Pertama sekali Bapak Ibu kunjungi halaman EducaPlay, kemudian beralih ke bagian My Challenge. Setelah itu nanti Bapak Ibu pilihnya New Challenge untuk memulai membuat challenge baru yang berisi satu atau lebih aktivitas. Kemudian Bapak Ibu centang nih ya yang pada game-game tersebut centang satu atau beberapa aktivitas ya yang ingin diberikan kepada siswa, lalu klik add pada sebelah kiri. Di sini nanti ada klik add pada sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana membuat challenge-nya itu. Jika sudah dirasa cukup, kita lalu menampilkan pin yang akan digunakan oleh siswa. Ini perhatikan boleh lihat gambarnya. Kemudian Anda bisa langsung membagikan pin kepada siswa dengan menyalin pin tersebut. Selanjutnya, kita akan lihat dulu Bapak Ibu pada bagian option
Anda akan menemukan pilihan terhadap challenge yang akan kita buat. Sementara pada bagian di sini ada 5 nih, ya kan, ada edit activities, itu mengelola aktivitas dalam satu challenge. Top 10 result itu 10 hasil terbaik. View full result, melihat semua hasil dan mendownload hasil dalam bentuk Excel. Finish challenge, mengakhiri challenge. Duplicate, menjalani challenge yang sama dan pin yang berbeda. Delete, menghapus challenge-nya tanpa menyimpan hasilnya. Itu merupakan cara-cara untuk membuat challenge kepada siswa kita disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang mana. Kemudian Bapak Ibu kita akan lihat nih model quiz dan video quiz ya. Bapak Ibu boleh bentuknya seperti ini dan ada juga kemudian matching column game, ada fill in the blank. Ya kan? Nah, ada juga yang terakhir menghubungkan ke Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau bahas satu persatu, itu mungkin tidak akan cukup waktunya. Nanti setelah video ini akan ada juga satu lagi video untuk memulai, ya kan, untuk membuat games, beberapa games mungkin Bapak Ibu ya, tidak bisa semuanya karena di dalam Educable itu ada 17 permainan Bapak Ibu yang luar biasa sekali banyak ya. Jadi Bapak Ibu tetap nih nanti akan kita praktekkan bersama. Bapak Ibu lihat video tutorial dari saya setelah video berikut. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan sahabat guru milenial. Bye bye.